Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabar Anda di hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali di channel Z2H Insight. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir kembali menemani sobat dimanapun Anda berada untuk sekedar diskusi dan sharing-sharing serta berbagi pengalaman. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung, dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta wawasan kepada Anda semua. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita tercinta Indonesia ini merupakan sebuah negara yang berbentuk negara kepulauan. Terdapat beberapa pulau-pulau yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Dan masing-masing pulau tersebut memiliki ciri khas serta karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bahasa. Ya, kalau kita ketahui juga bahwa ragam bahasa yang tersebar di Indonesia ini ternyata memiliki penutur terbanyak kedua. Dalam artian bahasa yang tersebar di Indonesia ini menduduki posisi kedua terbanyak dalam penuturan bahasa daerah. Hal ini ternyata sudah dilakukan pendataan. Jadi Papua Nugini, negara tetangga kita itu adalah negara dengan negara terbanyak memiliki bahasa daerah yang nomor 1 di dunia. Sedangkan yang kedua adalah negara kita Indonesia. Terdapat beberapa bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, salah satu bahasa yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah bahasa yang terdapat di sebuah pulau di Jawa Timur yang bernama Pulau Madura. Kenapa kita akan membahas bahasa Madura? Karena bahasa Madura itu merupakan salah satu bahasa yang unik. Bahasa Madura itu adalah mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Penggunaan kosakatanya juga sangat unik. Kemudian penulisan bahasa Madura itu memang menggunakan huruf Pallawa atau huruf carakan, tetapi berbeda dari segi pelafalan dan pengucapan. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ada apa sebetulnya dengan keunikan bahasa Madura? Untuk Anda yang tertarik untuk mengikuti diskusi ini, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Di beberapa episode sebelumnya saya juga pernah membahas di channel ini tentang bahasa Madura. Lebih tepatnya adalah bagaimana bahasa Madura itu terancam punah. Karena generasi-generasi penerus yang ada di Pulau Madura itu memang tidak sedikit yang melestarikan bahasa Madura. Atau dalam tanda kutip mereka tidak tahu dalam pelafalan dan penulisan bahasa Madura yang baik dan benar. Silahkan Anda bisa cek di video saya tentang punahnya bahasa Madura. Tentu saya tidak akan mengulang tentang apa sebab musabab terjadinya kehilangan atau terdapat bagaimana bahasa itu bisa hilang. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang karakteristik bahasa Madura itu sendiri. Anda bisa cek di salah satu video saya. Nah, bahasa Madura itu adalah salah satu bahasa yang tersebar di Pulau Madura. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak migrasi-migrasi yang dilakukan oleh orang Madura, sehingga bahasa Madura menjadi tersebar ke seluruh pelosok-pelosok pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Tidak terkecuali beberapa daerah yang disebut dengan daerah Tapal Kuda. Banyak di situ yang mendiami orang Madura. Sebut saja ada Pasuruan, kemudian sebagian daerah Malang, Bondowoso, kemudian Situbondo, dan seterusnya. Biasanya dikenal dengan wilayah Tapal Kuda. Nah, di wilayah tersebut itu biasanya sering kita temui komunitas-komunitas yang berasal dari Pulau Madura. Sehingga dalam artian
dalam pembahasan ini orang Madura itu tidak hanya yang berdiam di Pulau Madura saja. Artinya walaupun di pulau-pulau yang lain di seluruh Nusantara ini hampir kita temui bahwa ada suku Madura. Karena memang selain orang Madura itu gemar untuk berdagang, orang Madura juga gemar untuk merantau, bahkan sampai ke luar negeri. Disitulah salah satu keunikan orang Madura. Nah, tentunya kalau kita berbicara orang Madura tidak terlepas dari bahasanya. Ya, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang dipakai oleh seseorang atau masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengadakan sebuah interaksi sosial di masyarakat. Menariknya adalah bahasa Madura ini adalah bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Salah satu yang mirip adalah tulisan. Kalau Anda melihat tulisan Hana Caraka Data Sawala di Jawa, ternyata di Madura juga ada. Menariknya adalah pelafalannya berbeda dengan yang ada di Jawa. Nah, khusus pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi keunikan-keunikan yang ada di bahasa Madura. Yang pertama adalah tentu ini saya ambil dari berbagai sumber. Jika Anda tentunya memiliki komentar ataupun tambahan ataupun hal-hal yang lain, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, bahasa Madura itu yang pertama, mereka dalam tanda kutip masyarakat Madura sulit membedakan spektrum warna. Apa yang dimaksud dengan ini? Orang Madura atau suku Madura pada umumnya biasanya sulit untuk membedakan warna hijau dan biru. Di masyarakat Madura biasanya warna hijau itu juga dianggap sebagai warna biru. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi misalkan Anda berkunjung ke Madura atau di wilayah Tapal Kuda ataupun di wilayah-wilayah yang lain yang notabene ada banyak suku Madura, biasanya Anda akan menemukan orang Madura sulit untuk membedakan warna hijau dan warna biru. Biasanya warna hijau itu juga disebut dengan warna biru. Bahkan daun itu juga dalam bahasa Maduranya, kan daun itu warna hijau ya, biasanya orang Madura menyebut dengan biru daun. Dimana kalau arti dari makna biru dalam bahasa Madura itu adalah biru. Sedangkan hijau dalam bahasa Madura itu sukar ditemukan dan bisa dikatakan sulit ditemukan karena memang orang Madura sulit untuk membedakan spektrum warna. Dalam hal ini adalah warna hijau dan warna biru. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2007 bahwa spektrum warna itu juga mempengaruhi personifikasi atau sebutan-sebutan yang akan disebutkan sebagai bahasa. Salah satu contohnya kalau Anda misalkan belajar bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu juga ada spektrum yang dibedakan secara pewarnaan. Seperti dark blue dan white blue. Ada juga black red dan juga white red dan seterusnya. Jadi antara merah muda dengan merah tua kalau dalam bahasa Indonesia itu kan berbeda. Kemudian ada biru tua, ada ungu tua, ada hitam pekat dan seterusnya. Nah, karakteristik ini juga dimiliki oleh orang Madura atau dalam pewarnaan dan penyebutan warna dalam bahasa Madura. Tetapi ada distorsi penyampaian dan pemaknaan khusus warna hijau dan biru, orang Madura sulit untuk membedakannya. Sehingga kalau kita pergi ke Madura, orang Madura itu akan selalu menyebut warna biru atau dalam bahasa Maduranya disebut dengan biru kalau itu warna hijau. Kenapa? Ya karena mulai dari turun-temurun orang Madura selalu diajarkan bahwa warna hijau itu adalah warna biru atau warna biru dalam konteks bahasa Maduranya. Unik bukan? Ya, jadi itu adalah salah satu keunikan dalam bahasa Madura. Kemudian bahasa Madura itu kita sering menyebut ya, kalau dalam bahasa Inggris ada greetings atau ucapan selamat. Di bahasa Madura ucapan selamat itu hampir tidak ada. Di bahasa Madura biasanya ucapan selamat sering digunakan dalam bahasa Arab. Kalau selamat tinggal atau sampai jumpa, ya biasanya mereka akan mengucapkan assalamualaikum.
atau moga-moga manter ketemu pole. Kalau saya salah bahasa Maduranya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Semoga bertemu kembali dan seterusnya. Karena memang mayoritas orang Madura itu beragama Muslim. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris atau di bahasa Arab atau di bahasa yang lain kita menemukan selamat pagi dengan ucapan good morning, selamat siang, misalkan good afternoon, selamat malam biasanya good evening dan good night. Kalau di bahasa Arab ada sobahul khair dan seterusnya. Kalau di bahasa Madura kita sulit menemukan greetings itu. Jadi kalau di bahasa Madura, kalau Anda pergi ke Madura, Anda akan sulit menemukan selamat pagi. Apa bahasa Madura dari selamat pagi? Tentu tidak ada atau bahkan mungkin belum ada istilahnya. Nah, ini yang menjadi keunikan. Selamat siang dalam bahasa Madura belum ada, selamat malam belum ada, dan seterusnya. Jadi greetings dalam Madura itu bisa dikatakan sukar ditemui dan sulit untuk ditemukan. Entah ini belum ada istilah atau bagaimana, tetapi yang jelas jika Anda berkunjung ke Madura, Anda akan sulit menemukan pengucapan greetings atau ucapan-ucapan selamat dalam konteks bahasa Madura. Kemudian yang menjadi unik lagi dalam bahasa Madura itu huruf W ya, abjad W maksud saya, abjad W itu sukar untuk diucapkan oleh orang Madura. Nah, jadi ketika Anda misalkan pernah berkomunikasi atau istilahnya berkunjung dengan orang Madura dan Anda berkomunikasi, Anda mendengar pengucapan atau pronunciation abjad dari huruf W itu hampir dilupakan oleh orang Madura. Contohnya warung itu menjadi berung. Jadi orang Madura sulit untuk mengucapkan atau pelafalan abjad W itu atau W dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian wakil itu menjadi bekel. Itu kalau di bahasa Madura. Kemudian ada lagi yang apa ya, sebetulnya agak unik ya orang Madura itu dalam pelafalan huruf W. Tetapi kalau huruf W itu diadopsi atau diambil dari bahasa yang lain, maka W-nya tidak berubah. Seperti contoh watt dalam bahasa Inggris. Berapa watt lampu itu? Jadi orang Madura tidak akan mengatakan bat ya. Tetap akan diucapkan watt karena itu berasal dari bahasa negara lain ya. Bahasa watt itu adalah bahasa istilah. Kemudian wudu. Wudu itu kan dari bahasa Arab. Orang Madura tidak akan menyebut budu dan seterusnya karena itu berasal dari bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Madura. Jadi huruf W itu sukar sekali untuk ditemui pelafalannya di dalam konteks bahasa Madura. Ada lagi Bondowoso ya, Bondowoso. Bondowoso itu biasanya dikatakan bende besah dan seterusnya. Kalau misalkan ada tambahan silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Jadi seperti itu kondisi-kondisi dalam bahasa Madura yang menjadi sangat unik. Jadi hal ini juga sebetulnya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Kemudian di masyarakat Madura itu juga terkenal dengan logatnya yang agak keras. Kemudian juga faktor geografis Madura itu juga berada di Pulau Jawa ya, atau di dekatnya Pulau Jawa. Jadi ya mungkin akulturasi budaya itu juga bisa terpengaruh di bahasa Madura itu, sehingga menyebabkan bahasa Madura menjadi sangat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa Jawa, di mana notabene banyak kosakata bahasa Madura yang sebetulnya berasal dari kosakata bahasa Jawa. Tetapi yang namanya bahasa tetap ada kaidah-kaidahnya. Bahkan ada juga kamus dalam bahasa Madura, kamus bahasa Madura Indonesia. Itu juga sudah ada. Dan kalau kita melihat sekilas bahwa bahasa Madura itu sekarang ini memang sedang sedang barangkali sudah mulai terlupakan karena memang generasi-generasi yang ada di Madura itu sulit sekali untuk menulis bahasa Madura. Kalau pengucapan bahasa Madura mereka sudah pandai, tetapi dalam menulis bahasa Madura, khususnya bahasa carakan Madura, ya bahasa Madura akan sulit karena memang jurusan atau pengkategorian jurusan bahasa Madura masih belum ada, berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa Bali. Sistem bahasa Madura juga memiliki sistem kasta, yaitu ada ngoko, madya, dan kromo. Ngoko itu biasanya
dari bawah, dari atasan ke bawahan. Kemudian kalau madya itu biasanya satu level atau selevel. Kemudian kromo itu dari kalangan bawah ke kalangan atas. Ya begitulah kira-kira keunikan serta ciri khas dari bahasa Madura. Jadi intinya bahasa Madura itu ada distorsi pemaknaan dalam pelafalan yang beredar di masyarakat Madura itu sendiri. Khususnya yang pertama adalah bagaimana mereka mendeskripsikan warna atau spektrum warna, khususnya dalam kasus ini adalah warna biru dan warna hijau. Kemudian huruf W itu ternyata mereka sulit untuk mengatakan huruf W di bahasa Madura, dan di bahasa Madura juga kita sulit untuk menemukan kata-kata selamat atau greetings. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penambah wawasan untuk Anda semua bahwa ternyata bahasa itu memiliki keunikan ya. Jadi kita harus melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau ada tambahan silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.